Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada materi matematika bab yang baru di tema 6. Sebelum kita mulai belajar dan sebelum kalian juga mulai belajar di rumah, ada baiknya kita berdoa dulu. Mohon berkat Tuhan, berterima kasih juga kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan dan kita masih bisa belajar walaupun dalam sistem daring. Bapak beri waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Oke. Nah, anak-anak, hari ini materi matematika kita yang baru yaitu mengenai keliling dan luas bangun datar. Keliling dan luas bangun datar. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang segi banyak. Nah, hari ini kita belajar tentang bangun datar untuk mencari keliling dan luasnya. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu slide yang selanjutnya. Nah, kita lihat ini ada gambar apa ya? Ini adalah papan permainan. Salah satu dari permainan papan yaitu adalah catur. Oke, perhatikan gambar catur tersebut atau papan catur. Pernah nggak kalian melihat papan catur? Pasti pernah ya. Sebagian besar orang pasti pernah melihatnya. Apa bentuknya? Bentuk papan catur ini apa ya? Nah, nanti kita akan belajar. Ada berapa kotak hitam di dalam papan catur? Yang hitam nih, yang ini. Yang hitam ada berapa? Lalu ada berapa kotak putih yang ada di dalam papan catur? Ini yang putih yang ini. Lalu ada banyak benda bangun datar yang memiliki bentuk bermacam-macam. Salah satunya adalah papan catur ini. Kalau kalian pernah belajar di kelas 2, sepertinya pengenalan tentang bangun datar, ini disebut persegi, ya. Beberapa dari kalian pasti sudah tahu bahwa ini adalah bentuk persegi. Jadi ada banyak benda bangun datar yang memiliki bentuk bermacam-macam. Di materi kali ini kita akan belajar untuk menentukan keliling dan luas pada bangun datar, serta masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas. Contoh masalah dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling atau luas itu adalah ada di sini. Ada berapa kotak hitam dalam papan catur? Ada berapa kotak putih dalam papan catur? Sebenarnya bisa kita hitung satu persatu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tetapi jika kita sudah memahami pengertian tentang keliling dan luas serta komponen-komponennya, maka akan lebih mudah untuk menentukannya. Oke, mari kita belajar. Nah, sebelumnya apa sih itu bangun datar? Nah, bangun datar adalah bangun dua dimensi yang memiliki keliling dan luas. Bangun datar itu dua dimensi yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Jadi bangun datar itu ya dibangun datar di bidang datar. Itu ya. Jadi tidak punya volume. Contoh yang berbentuk bangun datar itu adalah kertas. Nah, itu adalah bentuk bangun datar. Dia memiliki panjang dan lebar. Memiliki keliling dan luas juga, tetapi tidak memiliki volume. Kita lanjut. Nah, kita akan mulai dulu dengan keliling. Keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi atau garis. Sisi itu bisa disebut sebagai garis juga. Yang mengelilingi bangun tersebut atau yang membentuk bangun tersebut. Gitu ya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Nah, kalian harus paham dulu konsepnya. Jadi keliling itu ya di kelilingnya, yang ada di sekelilingnya itu. Jadi
panjang. Nah, kalau panjang itu, satuan panjang itu kita sudah pernah belajar ya. Satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi satuannya pasti kilometer sampai milimeter. Nah, kita akan lihat. Nah, mari kita lihat bentuk lapangan bola ini. Nah, kalau kalian lihat lapangan bola ini, jika yang ditanya itu adalah keliling lapangan bola, maka yang kita lihat itu adalah yang ini, nak. Nah, yang bagian ujungnya saja, bagian garisnya, garis. Ya, jadi di sini, lalu dari ujung sini ke ujung sini, ke sini dulu, dari ujung sini ke ujung sini, lalu dari ujung sini ke ujung sini, lalu selanjutnya ujung sini ke ujung sini. Nah, kalau kalian tahu bangun datar, bentuk lapangan bola ini bentuknya apa ya? Ya, bentuknya adalah bentuk persegi panjang. Ya, bentuk persegi panjang. Jadi, untuk mencari keliling itu kita tinggal menjumlah jumlah panjang. Kita tinggal menjumlah bagian sisinya saja atau bagian garis pinggirnya ini saja. Jadi dari sini berapa, ditambah dari sini ke sini, ditambah dari ujung ini ke sini, ditambah dari ujung ini ke sini. Itu ya. Kita akan lanjut. Kita lihat keliling persegi. Persegi dulu. Nah, persegi bentuknya seperti ini. Nah, sisinya itu ada ini. Kita sebut ini sisi A. Yang ini sisi B. Yang bawah sisi C. Yang kiri sisi D. Nah, karena keliling itu adalah jumlah panjang seluruh sisi atau seluruh garis yang ada di pinggir, maka kita bisa tulis seperti ini. Keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Gitu ya. Nah, kalian harus tahu juga sifat dari persegi, bahwa semua sisinya, keempat sisi dari persegi ini panjangnya sama. Nih, karena panjang garis A, garis B, garis C, dan garis D sama, maka rumus keliling persegi dapat ditulis seperti ini. Jadi kalau panjang A-nya 4 misalnya, berarti panjang BCD juga 4 kan? Kalau panjang A-nya 5, berarti BCD juga 5. Jadi kalau ada di sini S misalnya, kita sebut S ya. Berarti di sini S, di sini S, di sini S, di sini S. Berarti selalu ada 4 angka yang sama, 4 sisi yang sama. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Jadi keliling itu sama dengan 4 kali sisi. 4-nya itu didapat dari garis ini. Sisi dari persegi ini ada 4 dikali sisi. Jadi tergantung sisinya atau panjang garisnya ini berapa. Ya. Nah, bisa disingkat juga jadi seperti ini. K sama dengan 4 kali S. K-nya kapital, S-nya kecil. Oke, sampai sini paham? Nah, ini untuk mencari keliling. Gimana kalau misalnya ditanya sisinya? Nah, kita lihat di sini. Menentukan sisi persegi. Nah, kita sudah paham ya dari slide yang tadi, bahwa semua sisi persegi memiliki panjang yang sama. Jadi ada 4. Maka satu sisi mewakili keempat sisi. Satu sisi mewakili keempat sisi. Karena panjang 4 sisinya sama. Karena persegi memiliki 4 sisi, maka untuk menentukan satu sisi, itu kita tinggal membagi keliling dengan 4. Kan? Karena kalau ditanya sisi ya pasti diketahui keliling. Kalau sisi nggak tahu, keliling nggak tahu, ya nggak bisa dicari. Ya. Jadi bisa kita tulis rumusnya seperti ini. Jadi sisi itu sama dengan keliling dibagi 4. Jadi gitu aja ya. Karena sisi di persegi ini 4-4-nya sama, ya tinggal dibagi 4 saja kelilingnya. S sama dengan K dibagi 4. Oke anak-anak, untuk persegi cukup paham ya, nggak terlalu sulit ya. Jadi untuk menentukan keliling itu tadi rumusnya adalah 4 kali sisi. Sedangkan untuk menentukan sisi, rumusnya adalah keliling bagi 4.
Oke. Lanjut ke persegi panjang. Keliling, persegi, panjang. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini adalah persegi panjang. Mirip seperti lapangan bola tadi ya. Nah, kita lihat ini garisnya disebut A, ini B, yang bawah C, yang kanan, yang kiri D. Nah, persegi panjang juga ada sifatnya. Apa sifatnya? Ya, sebelumnya kita lihat dulu, karena sisinya ada 4 ya pasti keliling sama dengan A plus B plus C plus D. Nah, sifat persegi panjang itu apa sih nak? Nah, mari kita lihat yang bagian ini. Garis A, ini garis A ya, dengan garis C itu panjangnya sama ya. Nah, bisa kita lihat garis A dengan garis C panjangnya sama. Tapi garis A dengan garis B panjangnya berbeda. Nah, yang sama dengan garis B itu adalah garis D. Jadi A dan C itu satu pasang, B dan D itu satu pasang. Jadi persegi panjang itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Tuh, panjang A dan C sama. A dan C itu sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A dan C itu diibaratkan sebagai panjang. Disebut sebagai panjang. A dan C itu sebagai panjang. Sedangkan B dan D itu sebagai lebar. B dan D. Jadi sisi yang lebih panjang itu disebut panjang di dalam persegi panjang ya. Dan sisi yang lebih pendek itu disebut lebar. Oke? Di sini paham ya? Nah, ini kan rumusnya tadi A plus B plus C plus D. Penjumlahan itu berlaku kebalikan ya. 4 tambah 5 itu sama hasilnya dengan 5 tambah 4. Nah, maka kita pisahkan yang sama. Jadi jadi panjang tambah panjang, panjang tambah panjang tambah lebar. A tambah C tambah B tambah D. Ya, karena A dan C sama-sama panjang berarti ini A, ini C. B dan D sama-sama lebar berarti ini B dan D. Nah, panjang tambah lebar tambah lebar. Jadi ada dua panjang ya. Dua satuan. Jadi keliling itu bisa ditulis seperti ini juga. Karena panjangnya ada 2, kita dalam kurungi dulu. Jadi 2 kali panjang. Ditambah lebarnya juga 2. Jadi 2 kali lebar. Jadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ingat pelajaran yang sebelumnya bahwa di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Oke? Nah, karena dua ini sama-sama dikali 2, panjang dan lebar ini sama-sama dikali 2, maka bisa kita pisah duanya. Jadi seperti ini. Jadi 2 kali panjang tambah lebar. Nih, 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Itu ya. Nah, jadi kita bisa tulis juga seperti ini. Jadi keliling sama dengan 2 kali buka kurung P tambah L. P itu adalah singkatan dari panjang, L itu singkatan dari lebar. K-nya tetap kapital, P-nya kecil, L-nya kecil. Oke, anak-anak? Sampai sini paham? Nah, sama seperti persegi tadi. Jika ditanya keliling, kalau ini menentukan keliling, nah setelah ini kita akan menentukan panjang dan lebar. Menentukan panjang dan lebar dari persegi panjang. Nah, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama. Yang tadi ya, A dan C, lalu B dan D. Maka, untuk menentukan panjang atau lebar salah satu sisinya, kita harus membagi keliling dengan 2 dulu. Lalu dikurangkan dengan sisi yang panjangnya berbeda dari yang ditanya. Jadi misalnya yang ditanya adalah panjang. Berarti kelilingnya kita bagi 2 dulu. Lalu kita kurangkan dengan lebar. Sebaliknya jika ditanya lebar, kelilingnya kita bagi 2 dulu baru dikurang dengan panjang. Jadi bisa ditulis seperti ini untuk menentukan panjang. Panjang sama dengan keliling bagi 2. Kita harus membagi keliling dengan 2. Jadi kelilingnya dibagi 2 dulu. Setelah dapat hasilnya baru dikurang lebar.
Ini ya rumusnya ya. Nah, begitu juga dengan yang lebar. Keliling dibagi 2 dulu, baru dikurang panjang. Tuh. Lebar sama dengan keliling bagi 2 dikurang panjang. Ya, anak-anak? Mudah ya. Kalau kalian tahu rumusnya pasti bisa ngerjainnya. Karena kita sudah belajar operasi hitung campuran. Oke, kita lanjut ke segitiga. Keliling segitiga. Nih, contoh gambar segitiga. Garis A, garis B, garis C. Nah, setiap mencari keliling itu pasti rumusnya itu adalah penjumlahannya. Nah. Jadi tinggal ditambahin aja garis-garis di pinggirnya. Jadi keliling sama dengan A plus B plus C. Itu ya. Nah, tetapi bedanya segitiga ini ada banyak jenisnya. Segitiga memiliki berbagai macam jenis. Seperti yang kalian pernah belajar, ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku ya. Terus ada banyak lagi. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keliling segitiga, maka kita harus mengetahui sifat dari tiap jenis segitiga. Contohnya, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu ketiga sisinya atau ketiga garisnya itu panjangnya sama. Jadi kalau sudah diketahui satu, berarti itu mewakili ketiganya. Berbeda dengan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki hanya 2 yang diketahui, yang satunya nggak diketahui. Nah, maka pinter-pinter lihat soalnya juga ya. Jadi kita harus sebelum menentukan keliling, kita harus tahu dulu sifat dari tiap jenis segitiga itu. Oke, nah? Nah, jadi kalau segitiga ya tinggal kita tambah aja A tambah B tambah C, sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menentukan sisi segitiga dalam berbagai jenis bentuk segitiga. Nah, menentukan sisi segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nih, berdasarkan panjang sisi segitiga itu dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Kok nggak ada segitiga siku-siku, Pak? Nah, segitiga siku-siku itu bisa jadi segitiga sama kaki atau segitiga sembarang. Ya. Nah, untuk contoh gambar yang ini, segitiga siku-sikunya itu masuk ke segitiga sama kaki karena yang panjang ini dan panjang ini itu sama. Oke, nah? Di sini paham ya? Ini pembagian segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jadi ada 3, segitiga sama sisi, yang ketiga sisinya sama, segitiga sama kaki, yang hanya 2 sama, dan segitiga sembarang yang ketiga sisinya tidak sama. Gitu ya, sampai sini paham ya? Nah, segitiga sama sisi memiliki panjang yang sama dari ketiga sisinya. Tadi, segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang panjangnya sama, yang satu beda. Gitu ya. Yang segitiga sembarang memiliki panjang yang berbeda di ketiga sisinya atau tidak sama. Tuh. Nah, kita akan lihat dulu di segitiga sama sisi. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini segitiga sama sisi. 3, 1, 2, 3. Ketiganya panjangnya sama. Nah, karena sama, Bapak tulis semuanya jadi S, 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 S. Gitu ya. Nah, jadi mudah untuk menentukan sisinya. Jadi kalau mau menentukan sisi dari segitiga sama sisi, itu jadi keliling dibagi 3. Mirip seperti persegi tadi, cuma persegi dibagi 4 karena sisinya ada 4. Kalau segitiga sama sisi dibagi 3. Itu ya, S sama dengan K bagi 3. Mudah ya, Nak? Kita lanjut ke segitiga sama kaki. Nih, segitiga sama kaki. Yang sama yang ini ya. Nih, panjangnya sama. Diberi tanda nih. Panjangnya sama. Nah, karena yang ini dan ini sama, Bapak beri nama yang sama. Sedangkan yang ini Bapak beri nama berbeda. Jadi di sini S, di sini S, ini kita sebut saja A. Oke? Nah, untuk S karena ada 2 yang sama, cara mencarinya itu tinggal keliling dikurang A. Jadi keliling dikurang A dulu. Ya, baru dibagi 2.
Jadi tujuannya dikurang A itu agar hasil pengurangannya ini adalah bentuk dari jumlah penjumlahan S tambah S ini. Jadi dikeliling dikurang A dulu, baru dibagi 2. Nah, jadi kalau mencari A gimana? Nah, ini rumusnya. Ini ya bentuk singkatnya ya. Nah, kalau untuk mencari A itu S-nya kita kali 2 dulu. Itu ya. Jadi keliling dikurang S kali 2. Jadi S dikali 2 dulu. Baru keliling dikurang hasil dari S kali 2. Jadi anak-anak, beda ya rumusnya ya. Jadi jangan disamakan. Jadi untuk mencari A itu sama dengan keliling dikurang S kali 2. S kali 2-nya dikerjakan dulu karena di dalam kurung. Oke, sampai sini paham ya? Nah, pelan-pelan belajarnya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, S ini kita kali 2 dulu, itu fungsinya karena kan keliling ini kan hasil jumlah ini anak. Ya kan? Nah, karena S diketahui dan K diketahui, kan S-nya ini misalnya 4 nih. Nah, kalau di sini 4, pasti di sini juga 4. Nah, jadi kita tinggal cari sisanya. Jadi S-nya dikali 2 dulu. Atau S tambah S, boleh. S kali 2 kan sama dengan S tambah S ya. Itu. Oke, nah sekarang kita lihat segitiga sembarang. Nih, kita lihat contoh segitiga siku-siku yang sembarang. Maksud sembarang itu ini ya nak, 3 sisinya ini berbeda. Jangan disamakan, maksudnya Bapak menuliskan segitiga sembarang itu karena tiap sisinya itu berbeda. Berdasarkan ini segitiga sembarang berdasarkan panjang sisinya. Ya, karena di slide PowerPoint Bapak itu nggak bisa buat segitiga sembarang. Jadi Bapak buatkan segitiga siku-siku, tapi yang panjang sisinya itu berbeda, gitu ya. Kalau contoh yang tadi kan segitiga siku-siku yang 2 sisinya sama, jadi bisa disebut juga sebagai segitiga sama kaki. Oke. Nah, ini berbeda semua. Jadi Bapak tulisnya gini ya. Jadi A, B, C, A, B, C. Panjang A ya beda dengan B, panjang B beda dengan C, panjang C beda dengan A. Mencarinya gimana? Ya sudah tinggal giniin aja. Jadi A sama dengan keliling kurang B tambah C. Nah, lalu kalau nyari B keliling kurang A tambah C. Ya, nyari C keliling kurang A tambah B. Gitu aja. Ya. Jadi misalnya ditanya B, berarti kita jumlahin dulu ini. Baru keliling kurang hasil jumlah ini. Lalu kalau ditanya C, berarti jumlahin dulu B dengan A, baru keliling kurang hasil jumlah ini. Kalau ditanya A, berarti jumlah dulu B dengan C, baru keliling dikurang hasil dari jumlah B dan C. Gitu ya. Udah mulai pusing? Ya, untuk materi hari ini kita belajar tentang keliling dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan mulai belajar tentang luas. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah belajar dengan baik hari ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya tentang luas bangun datar. Semangat terus belajarnya, walaupun daring kita tetap harus belajar dengan giat, dengan rajin, agar di kelas-kelas selanjutnya kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, jangan sungkan bertanya, jangan sungkan untuk WA Bapak kalau ada yang bingung, nanti akan sebisa mungkin Bapak jawab. Oke, terima kasih. Bapak akhiri sampai di sini. Selamat pagi.